warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, untuk hari ini kalian hanya ini yang hadir. Ya Pak. Ya, untuk 10-6 Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Nah, ternyata ada beberapa siswa yang memang tidak hadir. Misalnya tadi Aditya, Farel, Aditya, Merayu, yang ada ini ada beberapa aja. Ya, awal yang penting ini sudah mengikuti. Nah, untuk materi yang pertama atau kirim kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga setelah untuk membacakan atau memberi arahan kepada teman-temannya untuk berdoa. Siapa? Serah aja. Yang penting untuk kelas lah ya. Sama aja ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita masih membahas tentang upaya meningkatkan motivasi belajar atau kita sebut dengan dalam kebaikan dan juga etos kerja, menggunakan strategi student facilitator dengan ini pada studi. Ya, kalian harus paham ini ada di bahasa ini juga ya. Ada beberapa bagian yang harus ketahui untuk etos kerja. Nah, untuk etos kerja kita memahami arti dari ini Bapak lagi ya. Nah, latar belakang pada hakikat kegiatan belajar adalah sesuatu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara peserta didik dalam pembelajaran. Nah, contohnya efektif dan juga efisien. Peserta didik mampu melaksanakan mengembangkan yang pertama ialah merencanakan menyampaikan materi, dan dua memilih menggunakan metode tepat dari berbagai media sumber belajar, dan tiga penilaian evaluasi. Nah, ini adalah bagian dari etos kerja yang harus kalian pahami. Nah, untuk penjelasan saya bagi didik ini dari kelompok 1 ya. Bapak tunjukkan sekarang ada ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 dan ini kelompok 2. Dan itu kelompok 3 yang terakhir ya. Dari ini kalian harus mencari inti dari pemahaman atau penjelasan untuk menyampaikan dari etos kerja atau materi yang mau sampaikan mulai dari awal itu adalah etos kerja ya. Kelompok 1, apa yang kalian pahami dari inti etos kerja? Kelompok 1. Dan fondasi yang mencapai motivasi yang ya, untuk yang pertama sangat tepat ya. Jadi itu adalah bagi kalian untuk menjalankan atau memahami dari pembelajaran dan kelompok 1 untuk etos kerja ya. Paham sudah kelompok 1? Sekarang untuk kelompok 2, apa yang kalian pahami tentang etos kerja? Yang menggerakkan mereka. Karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip dan standar. Ya, itu termasuk dari
merencanakan dan juga menyampaikan materi dan juga pembelajaran, atau memilih yang kedua metode yang tepat dari berbagai media sumber belajar dan juga evaluasi ya. Untuk kelompok 3 kayak apa? Untuk pemahaman dari pembelajaran dan kerja, kelompok 3 tolong disampaikan dulu. Etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Ya, sangat bagus jawaban kalian dan juga sangat tepat. Tepat sekali untuk penilaian atau evaluasi yang harus kalian pahami. Bahwa minta menerjemahkan atau menuju atau yang kalian pahami pengalaman atau dari surah Al-Maidah ayat 5 8 atau dari surah atau ayat 9 105 bersama kelompok kalian. Apa yang diketahui tentang kelompok tersebut? Dicari terjemahan saya. Terjemahannya yaitu katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah maka Allah hasilnya dan orang-orang bermukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ya, untuk kelompok keterangannya dari kelompok 1 sangat tepat dari pengertian dari surah Al-Maidah atau At-Taubah ayat 5 bersama pokoknya sangat bagus dan jawabannya sangat tepat ya. Makanya untuk kelompoknya. Sekarang untuk kelompok 2, apa yang kalian tahu tentang dari surah At-Taubah ayat 5 atau surah Al-Maidah 105 ya. Jadi kalian memahami dari isi kandungan atau pengalaman kalian dengan asal nuzul. Nah, Isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beramal baik dan bekerja. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala melarang sikap malas dan membuang-buang waktu percuma. Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai setiap amal hambanya. ya jawabannya sangat tepat dan juga sangat detail. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir ya untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 ini saya menunjukkan terjemah dari surah Al-Maidah ya. Terjemahnya saja yang akan ketahui atau surah Taubah. Yang mana dulu? Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ada kelanjutan dari Nabi. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap kaumnya yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Jawabannya sangat tepat juga review untuk surah Al-Maidah ayat 48. Makanya untuk kelompok terakhir ayat kelompok 3. Jadi diskusi ini di dalam kelompok surah Ashabun Nuzul, isi kandungan pengalaman dari surah Al-Maidah ayat 5 48 dan surah At-Taubah ayat 105. Kalian memahami beberapa aspek dari pemahaman untuk memahami dari surah tersebut. Nah, kita memahami ini di dalam pembelajaran agama Islam atau budi pekerti yang kalian ketahui di kelas 10. Nah, ini adalah etos kerja, kita harus sampai untuk memahami dari etos kerja. Nah, surah tersebut menerangkan bahwa kita memahami dari pengalaman kita untuk menjadi peserta didik yang sangat laten dan juga disiplin. Contohnya, kalian membaca ayat suci Al-Quran dengan sangat
baik dan juga menggunakan tatil, ya, dan juga terjemahannya sangat lengkap. Nah, itulah namanya dari pengalaman dari peserta didik untuk menjadi sangat baik dan juga memahami dari isi kandungan ayat suci Al-Quran, ya. Nah, ini hanya ayat suci Al-Quran, kita belum membahas tentang hadis, ya. Jadi semuanya sudah paham dan juga pemahaman ini harus kalian pahami dan juga kalian amalkan, bukan hanya dari pelajaran maupun di lingkungan kalian di rumah atau di masyarakat nanti. Semua peserta didik paham? Nah, alhamdulillah kalau kalian sudah paham, pertemuan ini cukuplah sampai di sini dulu ya. Jadi kalian amalkanlah apa yang Bapak berikan, bukan hanya dari sekolah maupun di lingkungan keluarga kalian. Semuanya harus kalian jalankan dengan sebaik-baiknya, karena kita orang muslim, ya. Kurang lebihnya, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.